Bupati Lombok Tengah dan hadirin sidang dewan yang kami muliakan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021, Bupati Lombok Tengah telah melantik dan mengambil sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya yakni Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, kami pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah dan janjinya selaku pejabat pimpinan tinggi Pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Wabil khusus, ucapan selamat kami sampaikan kepada Saudara Suhadikana Esros MH yang telah dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dengan harapan semoga Saudara Sekretaris DPRD dapat melaksanakan tugas dengan baik, tidak hanya melaksanakan fungsi-fungsi administrasi, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan penghubung antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif untuk mewujudkan harmoni dan keselarasan bagi kedua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera, bermutu dan berbudaya, bersatu jaya. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Saudara Haji Herman Edi, Sarjana Hukum MH yang telah dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Teriring ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas loyalitas serta dedikasi yang telah ditunjukkan selama kurang lebih 21 tahun dalam mengabdi sebagai ASN di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Semoga apa yang telah saudara kerjakan selama ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sesuai keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah nomor 10 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan pertama tahun sidang 2021, mulai hari Senin tanggal 15 sampai dengan hari Senin tanggal 29 November 2021, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah telah menyelesaikan pembahasan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Selanjutnya, pada rapat paripurna DPRD hari ini, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya. Untuk itu, kepada Saudara juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan ramperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sungguh-sungguh saya hormati Saudara Bupati Lombok Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
dan Ketua Pengadilan Negeri Praia dan Ketua Pengadilan Agama Praia. Saudara Sekretaris Daerah, para asisten Setda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, para tenaga ahli praksi dan AKD DPRD Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan wartawan insan pers, singkatnya seluruh hadirin yang sama-sama saya hormati. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, mengawali laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, izinkan kami mengajak hadirin sidang dewan yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan karunia kesehatan dan kesempatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Selasa 30 November 2021 atau bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita dapat menghadiri sidang paripurna Dewan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan sekalian para pengikutnya. Semoga kita memperoleh syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pendapatan pemerintah pusat sangat tergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa yang menjadi sumber penerimaan PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH atau pajak penghasilan. Sedangkan pendapatan pemerintah provinsi sangat tergantung dari sektor transportasi berupa kepemilikan kendaraan, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, penggunaan bahan bakar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Selain sektor transportasi, pendapatan pemerintah provinsi juga bersumber dari pajak rokok dan air permukaan. Sedangkan pendapatan pemerintah kabupaten kota sangat tergantung dari kunjungan wisatawan, karena wisatawan akan menginap di hotel dan makan di restoran, dan lazimnya pada daerah yang kunjungan wisatawannya tinggi, harga tanahnya cenderung tinggi, sehingga pendapatan PBB dan BPHTB juga cenderung tinggi. Karena itu, jika diperhatikan secara cermat, beberapa kabupaten kota yang memiliki PAD tinggi di Indonesia adalah daerah dengan karakteristik ibu kota, pusat bisnis atau daerah tujuan wisata. Ketiganya memiliki persamaan, yaitu tingkat kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri yang cenderung tinggi. Dari ibu kota menikmati privilege atau keistimewaan sebagai tujuan atau kunjungan kerja daerah di sekitarnya. Begitupun pusat bisnis menikmati posisi sebagai kunjungan banyak pihak dari pelaku bisnis, juga sebagai jalur dagang, sedangkan daerah wisata memiliki destinasi wisata yang memancing minat para pelancong untuk datang berkunjung. Kontribusi sektor non-pariwisata bagi pendapatan asli daerah sangat rendah, karena sebagian besar pajaknya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan peningkatan sektor pariwisata akan berdampak langsung bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi seperti daerah-daerah lainnya yang telah lebih dahulu maju dalam mengembangkan sektor pariwisata. Karena itu, transportasi struktural perekonomian Lombok Tengah perlu dilakukan dengan peningkatan presentase kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah, di mana sektor pariwisata mampu menopang hampir 30% perekonomian daerah. Adapun di Kabupaten Lombok Tengah, kontribusi sektor pariwisata masih di bawah 1,5%. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di Lombok Tengah, pemerintah daerah perlu memberikan effort yang lebih intens, karena kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan MotoGP-nya hanyalah trigger atau pemicu, bukan segala-galanya. Posisi Mandalika sebagai kawasan khusus mesti dioptimalkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi Lombok Tengah,
khususnya sektor pariwisata. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Lombok Tengah mesti menjadi daerah yang ramah investasi, kendala lahan, kondusivitas keamanan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi persyaratan kunci dalam meningkatkan pariwisata. Di samping itu, integrasi kawasan yang menyediakan paket lengkap antara destinasi pariwisata dengan sarana perdagangan, oleh-oleh, kuliner, dan hiburan perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Momentum bangkitnya pariwisata daerah melalui perhelatan WSBK dan MotoGP jangan sampai hanya dinikmati oleh sekelompok orang, sedangkan penduduk lokal hanyalah menjadi penonton. Mandalika dengan MotoGP-nya bukanlah malaikat penyelamat yang akan menyelesaikan semua problem perekonomian Lombok Tengah. MotoGP adalah industri yang punya kalkulasi untung dan rugi. MotoGP adalah entitas bisnis yang bertujuan mencetak laba. Pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yang sustainable atau berkelanjutan dengan memberikan effort yang lebih, membangun dari bawah, membangun manusia Lombok Tengah agar bisa mengikuti ritme dan deru MotoGP. Sebagai penduduk lokal, warga Lombok Tengah jangan hanya menjadi tenaga kerja kasar di tengah kemewahan yang ada. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Badan Anggaran DPD Kabupaten Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD, insya Allah pada hari ini Selasa tanggal 30 November 2021 kita dapat menyepakati bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 29 November 2021, dapat kami ulangi. Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 29 November 2021, dapat kami sampaikan hasilnya sebagai berikut. 1. Dari segi tata cara penyusunan peraturan daerah, Badan Anggaran DPD meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam konsideran menimbang maupun dasar hukumnya. 2. Memperhatikan suksesnya perhelatan IATC dan WSBK yang telah terselenggara beberapa waktu yang lalu. Badan Anggaran bersama TAPD berupaya untuk mengkalkulasi ulang berbagai sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah. 3. Secara umum, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah direncanakan sebesar 2 triliun 281 miliar 908 juta 69.282 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Secara total target pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 315 miliar 849 juta 210.525 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Pajak daerah ditargetkan sebesar 190 miliar 144 juta 753.248 rupiah. B.
retribusi daerah ditargetkan sebesar 34 miliar 368 juta 888.421 rupiah. C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar 11 miliar 507 juta 5.000 rupiah. D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar 79 miliar 828 juta 563.856 rupiah. 2. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer daerah yang bersumber dari dana transfer pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 1 triliun 923 miliar 786 juta 896.507 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1 triliun 816 miliar 938 juta 435.000 rupiah. 2. Pendapatan transfer antar daerah sebesar 106 miliar 848 juta 461.507 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 42 miliar 271 juta 962.254 rupiah yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar 7 miliar 102 juta rupiah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 35 miliar 169 juta 962.254 rupiah. B. Belanja daerah. Rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 2 triliun 466 miliar 345 juta 277.286 rupiah. Dengan memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar 184 miliar 437 juta 208.000 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar 204 miliar 437 juta 208.000 rupiah yang bersumber dari pinjaman pada program pemulihan ekonomi nasional sebesar 200 miliar serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, tahun anggaran 2021 sebesar 4 miliar 437 juta 208.000 rupiah yang merupakan estimasi biaya pengawasan dan pekerjaan fisik, hibah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2021 yang akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2022. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 20 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah. Dengan demikian, maka jumlah pembiayaan neto pada tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 184 miliar 437 juta 208.000 rupiah. Hadirin sidang dewan yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar 2 triliun 486 miliar 345 juta 277.286 rupiah. Sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 2 triliun 486 miliar 345 juta 277.286 rupiah, sehingga struktur rancangan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 direncanakan dalam posisi berimbang. Adapun rincian hasil pembahasan bersama antara
Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kabupaten Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan dan Ramperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 dituangkan dalam matriks hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Terhadap pergeseran program kegiatan antar SKPD maupun pergeseran program kegiatan SKPD secara teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada lampiran laporan Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya, terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing fraksi yang duduk dalam Badan Anggaran DPRD telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra. Disampaikan oleh saya sendiri Muhalib menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi pengelolaan PAD, terutama PAD yang sudah jelas bersumbernya seperti pajak dan retribusi yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika, BPHTB, retribusi menara telekomunikasi, dan lain sebagainya. B. Fraksi Gerindra memandang bahwa untuk mendukung pengembangan pariwisata dibutuhkan investor yang benar-benar serius untuk mau membangun khususnya di bidang perhotelan yang kondisinya saat ini masih lebih sedikit dibanding dengan Kota Mataram maupun Lombok Utara. C. Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah segera melakukan penertiban terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh sejumlah pihak namun hingga saat ini tidak kunjung melakukan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar. 2. Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Haji Lalu Kelan SPD menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Terhadap kamus anggaran penempatan nomenklatur disesuaikan dengan tupoksi OPD seperti Al-Sintan atau alat pertanian harusnya ada di Dinas Pertanian bukan di Dinas Koperasi. B. Eksekusi anggaran agar dilaksanakan secepatnya sehingga nilai manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. C. Terhadap konsultan perencana agar ditertibkan mengingat ada indikasi beberapa konsultan perencana yang justru bekerjasama dengan pihak pelaksana kegiatan. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Haji Ahkam SIP menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Agar apa yang telah menjadi catatan-catatan fraksi untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. B. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menutup kebocoran PAD dengan melakukan penataan serta penertiban terhadap objek pajak dan retribusi daerah. Hal ini menjadi penting untuk segera dilakukan mengingat dalam penetapan pajak hotel misalnya masih ada yang belum didasarkan atas jenis dan jumlah kamar yang tersedia. C. Sebagaimana upaya untuk meningkatkan PAD hendaknya didukung dengan perangkat hukum serta sarana dan prasarana yang memadai seperti perubahan terhadap perda, pajak dan retribusi daerah, penyediaan parkir gate, serta alat uji kendaraan bermotor serta fasilitas pendukung lainnya. D. Perlunya mengoptimalkan keberadaan aset daerah sebagai sumber PAD. 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Saudara Muslihin Sarjana Hukum menyatakan bahwa fraksi P3 menyampaikan apresiasi atas optimisme pemerintah daerah dalam menyusun target PAD. Untuk itu, fraksi P3 meminta kepada pemerintah daerah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh OPD dalam menggali PAD seperti Dinas Lingkungan Hidup yang membutuhkan laboratorium, Dinas Perhubungan yang membutuhkan parkir gate, rambu-rambu di perairan laut selatan, neon box serta alat
pengujian kendaraan bermotor. Fraksi P3 menyatakan setuju. 5. Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Adi Bagus Karya Putra menyatakan setuju serta menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. 6. Fraksi PKS disampaikan oleh Haji Ahmad Supli, Sarjana Hukum, menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Mendukung fraksi-fraksi lain yang telah memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan PAD. B. Fraksi PKS memandang bahwa perlu adanya penjelasan yang lebih detail terhadap data PAD serta rincian belanja sebagai bahan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 7. Fraksi PBB disampaikan oleh Saudara Lege Warman SIP menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut. A. Fraksi PBB mendukung dan mendorong pemerintah daerah terhadap upaya nyata dalam mengoptimalkan potensi PAD. B. Meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informatika berupa aplikasi penyetoran PAD secara non-tunai sebagai upaya untuk mengurangi potensi kebocoran PAD. C. Keberkahan kawasan Mandalika yang menjadi salah satu sumber PAD hendaknya juga dapat dirasakan oleh tenaga GTT dan PTT melalui peningkatan kesejahteraannya. 8. Fraksi Nasdem Perjuangan disampaikan oleh Saudara Suhaimi Sarjana Hukum menyatakan setuju dengan catatan sebagai berikut. A. Fraksi Nasdem Perjuangan menyampaikan catatan khusus untuk Bapeda agar benar-benar tampil sebagai lembaga yang memang selayaknya berfungsi sebagai lembaga perencana, khususnya dalam mendesain pendapatan daerah yang lebih maksimal lagi. B. Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang berbasis pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat semakin baik dan banyaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan berimplikasi terhadap optimalnya potensi pendapatan daerah. 9. Fraksi Amanat Nurani Berkarya disampaikan oleh Saudara Yasir Amrillah SPD menyatakan setuju dengan harapan dan doa semoga apa yang telah disepakati selama pembahasan di tingkat badan anggaran dapat direalisasikan secara nyata. Dengan demikian, maka seluruh fraksi-fraksi yang duduk dalam badan anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. Hadirin sidang dewan yang terhormat, mengakhiri laporan badan anggaran ini, kami atas nama pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Badan Anggaran, tim anggaran pemerintah daerah, beserta jajaran organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah dengan sungguh-sungguh membahas dan mengkaji nota keuangan dan ramperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian laporan Badan Anggaran yang dapat kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam mengambil keputusan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan 30 November 2021, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Ketua M. Tauhid SIP, Wakil Ketua Haji Lalu Ahmad Rumiawan SOS, Wakil Ketua Haji Lalu Sarjana Hukum, Wakil Ketua Haji Muhammad Mayuki Sarjana Agama. Anggota-anggota 1. Lalu Muhiban, 2. Haji Mudahrum SPDI, 3. Muhalib, 4. Haji Lalu Kelan SPD, 5. Lalu Erlan Sarjana Hukum, 6. Saripudin SAG, 7. Haji Akam SIP, 8. Saudara Tarif, 9. Lalu Muhammad Sarif Hidayatullah SPDI, 10. Muslihin, 11. Adi Bagus Karya Putra, 12. Ratmina, 13. Haji Supli Sarjana Hukum,
14 Ahmad Ripai SPDI, 15 Lalu Arid Rahman Hakim SE, 16 Legewarman SIP, 17 Suhaimi SH, 18 Tori SPDI, 19 Yasir Amillah SPDI, 20 Sunaryawan SPDI, 21 Swadikana Esos MH, Sekretaris bukan anggota. Terima kasih. Terima kasih.